Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita si Jamin dan si Johan bagian ke-10. Mohon maaf untuk beberapa malam tidak bisa mengudara dikarenakan sedikit kesibukan. Sekarang alhamdulillah bisa melanjutkan kembali. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dimana engkau berasa sakit? Tanya dokter sambil menundukkan kepala dan meraba kepala si Jamin perlahan-lahan. Si Jamin menjawab pertanyaan dokter itu dengan memejamkan mata saja sambil memandang kepada adiknya. Ia berkata perlahan-lahan, "Nyonya, terima kasih. Cincin itu tak kujual. Masih ada. Johan tahu." Kerut mukanya yang menunjukkan sakit lukanya itu bila ia berkata-kata tampak benar. Ia tidak dapat lagi meneruskan bicaranya. Ia hanya memandang dengan mata cekung dan suram kepada Nyonya Pi dan adiknya. Sebentar kemudian ia menutup mata seolah-olah ada yang menyusahkan hatinya. Kemudian ia melek lagi sambil berkata dengan suara yang lebih jelas tetapi putus-putus karena ia menahan air matanya. Johan, kasihan, tinggal sendiri. Jangan pulang lagi ke rumah. Jangan. Ia hendak terus bicara tetapi tidak kuat. Sebagai hancur rasa hatinya. Bagaimana sekalipun sakitnya, ia tak dapat menahan pilu hatinya, lalu menangis terseduh-seduh dan air matanya bercucuran ke bantal. Si Johan pun hendak menangis tetapi dilarang oleh dokter dan Nyonya Pi supaya jangan bertambah susah hati si sakit yang sedang menderita itu. Si Jamin menangis terseduh-seduh sampai pingsan pula sekali lagi, tetapi sejurus kemudian parasnya berubah menjadi terang dan jernih. Pada mukanya terbayanglah kegembiraan dengan senyum pada bibirnya. Ia mengeluarkan kedua belah tangannya ke atas seraya berkata, Ibu yang tercinta." Sekali lagi ia membuka mata sambil memberi tanda dengan tangannya supaya adiknya Johan mendekati dia. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Pi. Kemudian ia memegang tangan adiknya dan berkata, "Adikku Johan, sekarang abang pergi bersama-sama dengan ibu kita. Jangan adikku susah. Kita bercerai. Nanti di belakang hari kita bertemu lagi. Selamatlah adikku yang tercinta." Sehabis bicara itu si Jamin menarik tangan adiknya, memeluk dan mencium adiknya. Berlinang-linanglah air mata dokter serta pegawainya yang melihat kejadian itu. Nyonya Pi tak henti-hentinya lagi menyapu air mata dengan sapu tangan. "Sampaikan salamku kepada ayah," kata si Jamin. Dan ia mencium si Johan sekali lagi. Kemudian ia melihat ke atas seraya berkata, "Allah yang Maha Kuasa, hamba serahkan badan dan jiwa hamba kepadamu. Peliharakanlah hambamu dengan rahmatmu." Suara si Jamin tak kedengaran lagi, hanya mulutnya saja yang masih bergerak-gerak. Sebagai meminta doa yang telah diajarkan oleh ibunya selagi hidupnya. Ajaran ibunya tak pernah dilupakannya sekalipun di Taman Sari. Selalu diajab dan disiksa oleh ibu tirinya yang bengis dan kejam itu. Sekalian orang yang berdiri keliling tempat tidur itu diam. Tak ada yang bercakap atau memandang ke kanan atau ke kiri. Masing-masing menahan air mata. Tetapi sia-sia saja karena perkataan yang didengar dan perbuatan yang dilihat itu sangat menyedihkan hati. Pegawai rumah sakit yang biasa melihat kejadian serupa itu menggigit bibir akan menahan air matanya. Apalagi Nyonya Pi, seorang perempuan yang berhati pengasih, lebih-lebih mendengar kata yang penghabisan yang keluar dari mulut si Jamin.
supaya di hari kemudian sesudah umatmu terlepas dari dunia, saya memuji-muji namamu yang mulia itu. Amin. Amin, kata Nyonya Pi terseduh-seduh. Amin, kata dokter dan Johan mengulangi perkataan si Jamin dengan sedih. Si Jamin menutup mata dengan kata amin itu, terbanglah jiwanya. Tuan dokter berkata, sudah putus. Ia berpaling, lalu meninggalkan tempat itu akan memberitahukan kepada kepala penjaga bahwa tempat nomor 23 sudah kosong. Hari itu juga mayat si Jamin diantarkan orang ke pekuburan di Mangga II. Matahari yang memanasi bumi sebagai ruyuk, udara yang hangat berubah menjadi sejuk dan segar. Ketika itu berdirilah 5 orang di hadapan pintu gerbang kuburan Mangga II, menantikan kereta mati yang membawa mayat si Jamin. Tak berapa lama tampaklah oleh mereka kereta jenazah itu datang. Dengan segera pintu gerbang dibuka dan kereta mati itu masuk perlahan-lahan diiringkan sebuah kahar yang ditumpangi Nyonya Pi dan si Johan. Kuburan itu lengang sekali, selain orang-orang yang bekerja di situ, seorang pun tiada yang kelihatan. Burung-burung yang hinggap di pohon-pohon beringin dan jawi-jawi yang melindungi kuburan itu, tiada kedengaran suaranya. Matahari si Raja Siang menyembunyikan muka di balik awan hitam yang menutupi langit sebelah barat. Angin pun redup. Kuburan yang sunyi, cahaya matahari yang redup, angin yang tenang, serta burung-burung yang tiada bernyanyi, seolah-olah sekaliannya turut berduka cita karena kematiannya si Jamin, anak yang lurus dan jujur itu. Memang ia seorang anak yang lurus dan jujur. Ia selalu taat pada ajaran ibunya yang mengukirkan kesucian di dalam kalbunya. Meninggalnya pun tak lain sebabnya ialah karena menurut ketulusan hatinya itu juga. Dengan hati-hati, penggali kubur mengangkat peti mayat dari kereta lalu diletakkan perlahan-lahan ke dalam kubur. Kemudian mereka menimbuni kubur itu dengan tanah. Setelah peti itu tak tampak lagi, si Johan meraung dengan sekuat-kuatnya. Si Jamin yang sebagai ibu bapanya itu sudah pergi meninggalkan dunia yang fana menuju alam baka. Nyonya Pi memandang ke atas sambil menyapu dengan sapu tangan, air matanya yang berlinang-linang. Seketika itu juga bertiuplah angin sepoi-sepoi lemah lembut, cabang dan ranting-ranting pohon beringin dan jawi-jawi yang kena sinar matahari senja bergerak lemah gemulai. Pemandangan yang demikian sangat merawankan hati yang melihat. Hidupmu sudah putus. Di dunia engkau menanggungkan ajab dan sengsara, tetapi kematianmu menyeberangkan engkau ke pulau yang permai. Di sanalah engkau beroleh senang dan kekal, kata Nyonya Pi waktu meninggalkan kuburan itu. Sejak itu si Johan tinggallah di Pasar Senen di rumah Kong Sui. Nyonya Pi tak sampai hati menyuruh dia balik ke Taman Sari. Apalagi si Jamin telah memesankan selagi dia hidup supaya adiknya jangan kembali ke rumahnya. Si Inem tak lagi di rumah. Kawan-kawan sekampungnya di Taman Sari tak mengetahui entah kemana perginya. Beberapa hari kemudian Kong Sui membaca berita di surat kabar Berita Jakarta bahwa seorang pengail menemukan mayat seorang perempuan dalam sungai di tepi jalan ke Ancol. Setelah diperiksa dokter, ketahuanlah bahwa perempuan itu mati lemas, tetapi tak seorang pun mengetahui dengan pasti mayat siapa itu oleh karena rupanya tak dikenal lagi. Sekian berita tentang si Inem. Si Johan amat disayangi Nyonya Pi dan suaminya. Makin lama makin diketahui mereka bahwa si Johan anak yang baik laku. Sekalian terbitnya berkenan kepada mereka kedua laki istri berkat pemeliharaan yang baik. Si Johan parasnya bertambah elok karena matanya yang dahulu cekung sekarang penuh, dan mukanya yang pucat sebab kurang makan kini bersih jernih. Pendeknya, si Johan yang hidup di Taman Sari dalam kesengsaraan itu sudah jauh sekali berubah romannya selama ia tinggal di rumah Kong Sui. Sekarang terpelihara sebagai anak orang baik-baik.
Setelah 3 bulan namanya si Bertes dalam tutupan, ia dibebaskan karena nyata tidak bersalah dalam perkelahian yang terjadi di Pasar Senin itu. Selama dalam tutupan ia menginsapi kesesatannya yang sudah-sudah dan sumpahnya pun dapat ditepatinya. Karena dalam 3 bulan ia tidak dapat minum minuman keras atau mengisap madat. Suatu pagi rumah Prince Len yang telah 3 bulan tertutup itu terbuka jendelanya. Di dalam kedengaran suara orang menangis. Si Bertes yang mendengar kematian anaknya yang sulung itu duduk meratap dan meraung. Dengan amat menyesal ia menampar dadanya sambil berkata, "Ya Tuhan, ampunilah dosaku yang besar itu. Jamin, Mina sudah mati karena salahku juga." Sesudah si Bertes berhenti menangis, pergilah ia melihat kuburan anaknya. Kuburan si Jamin itu di sebelah kanan kuburan ibunya. Dunia sengsara telah ditinggalkannya dan badan yang berasal tanah kembali ke tanah. Ia terletak di sana menantikan hari penghabisan. Disitulah jiwa dan badan bersama-sama masuk ke dalam surga yang permai dengan nikmatnya itu. Di sana segala air mata yang menanggung sengsara di dunia keringlah. Tak lagi hujan dan panas atau perbedaan siang dan malam, karena kemuliaan Allah yang akbar itu menerangi yang baru, dan sekalian umatnya pun bersukaria memuji-muji namanya. Ya Tuhan, ampunilah segala dosaku. Janganlah kiranya dibalas kejahatan itu. Lupakanlah sekaliannya. Doa Bertes sambil berdiri di antara kuburan istri dan anaknya. Dosaku amat besar, tak dapat diampuni lagi, katanya dalam hati dengan sedih sambil memandang ke langit. Waktu itu seolah-olah terdengarlah olehnya suara berkata, "Bagaimana besar dosa manusia, sekalipun apabila ia bertobat, dapat juga diampuni." Mendengar suara itu, hilanglah duka cita si Bertes. Suara itu sebagai minyak penawar penyembuhkan penyakit yang sudah bertahun-tahun dideritanya. Dengan perasaan senang dan beruntung, hari itu juga pulanglah ia untuk bertemu dengan si Johan. Air mata bercucuran ketika ia mengucapkan terima kasih kepada Kong Sui dan istrinya yang pengasih dan penyayang itu. 5 tahun kemudian tamatlah pelajaran si Johan di sekolah rendah, lalu ia meneruskan pelajarannya ke sekolah pertukangan di kampung Jawa. Segala ongkos tak usah disusahkannya karena Kong Sui telah sedia membantu bila perlu. Bertes pun telah mendapat pekerjaan yang tetap dengan pertolongan Kong Sui juga. Semenjak kelas rendah si Johan belajar sungguh-sungguh, ia disayangi gurunya, barang kelakuannya pun disukai teman-temannya. Siang malam ia tak melupakan budi baik Kong Sui dan istrinya. Ia selalu berharap akan dapat juga membalas pertolongan dan kebajikan mereka kelak. Tamat pemirsa cerita si Jamin dan si Johan. Nah, ini ada keterangannya pemirsa. Cerita si Jamin dan si Johan merupakan saduran dari karya sastrawan Belanda Justus van Murik tahun 1918. Ceritanya mengenai 2 kakak beradik bernama Jamin dan Johan. Sepeninggal ibu kandungnya, ayahnya jadi suka mabuk-mabukan. Ia menikah dengan Inem. Ibu tirinya itu gemar mencaci dan memukul Jamin dan Johan. Si Jamin pun disuruhnya mengemis. Suatu hari Jamin bertemu dengan pemilik toko obat yang baik hati saat ia tengah mengemis. Begitu pemirsa, jadi ini tidak murni dari cerita yang ada di Indonesia, tetapi saduran dari sastrawan Belanda. Dicukupkan sekian, semoga dari cerita ini ada hikmahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan di malam besok bisa membacakan cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.